Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita melanjutkan kajian kita pada subuh ini untuk menyelesaikan bagaimana tipologi orang yang masuk neraka itu ya. Kemarin terakhir kita menggambarkan salah satunya ya, bagaimana orang yang mengikuti hawa nafsunya ya, sehingga hawa nafsu itu dijadikan Tuhan. Artinya keinginan yang tidak terkendali ya, di luar kontrol akal yang sehat diikuti oleh dia ya, diikuti oleh dia. Walaupun banyak ya, ayat-ayat, hadis-hadis yang berlawanan dengan apa yang diinginkan itu ya, ataupun kriteria-kriteria umum di dalam agama kita seperti musyawarah, dia langgar semua ya, itu ya. Ayat 43, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya, maka engkau akan menjadi pelindungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ya. Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya ya. Afa anta, apakah kamu takunu alaihi wakila, menjadi pemelihara, penjaganya, pendukungnya. Ayat selanjutnya, atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Ini melambangkan orang yang mengikuti hawa nafsunya itu kelas biasa-biasa saja, bukan orang berilmu ya. Nanti kita lanjutkan dengan orang berilmu ya. Orang berilmu bisa ya, mengikuti hawa nafsunya. Am tahsabu anna aktsarahum, apakah kamu mengira ya, kebanyakan mereka yasma'u, mendengar, aw yaqilu, atau mempergunakan akalnya? Enggak, jawabannya tentu tidak. Inhum ya, tidak, mereka illa kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Balhum, bahkan mereka adallu sabila, bahkan lebih sesat dari orang yang dari hewan ternak. Mengapa hewan ternak? Hewan ternak itu dibandingkan dengan hewan liar lebih pandai yang liar. Hewan ternak itu biasanya pelan ya, tidak memperhatikan sekeliling karena dia biasa diternak. Tapi kalau hewan liar itu awas dia gitu ya. Kita lanjut. Di sini ayat kelanjutan merupakan ajakan Allah supaya kita berpikir kalau kita termasuk orang seperti itu ya. 45, tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu
bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Ini diajak berpikir, itu yang sederhana. Bagaimana kemudian bayang-bayang itu? Pada waktu kita berdiri ada bayangan kita, ya. Kalau matahari terbit di belakang kita, ya. Kalau terbenam di depan kita, ya. Pada matahari di posisi atas hilang. Ya. Alam tara ila rabbika, tidakkah kau memperhatikan kepada ciptaan Tuhanmu? Kaifa, bagaimana madda zillah, bagaimana dia panjang zillah, bayang-bayang itu, ya. Maddal zillah walau ala ja'alahu sakina, atau jika dia kendaki, ya, dijadikannya bayang-bayang itu tetap, ya. Bayang-bayang kan bergerak sepanjang pergerakan matahari, ya. Summa ja'alna syamsa alaihi dalila, kemudian kami menjadikan matahari padanya sebagai petunjuk. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Summa qabatnahu ilaina qabdan yasira, pelan-pelan ditarik. Ini sekadar mengajak orang yang mengikuti hawa nafsu itu diajak berpikir, ya. Diajak berpikir yang sederhana, sesuatu yang di luar kemampuannya, sesuatu di luar jangkauannya. Masih ada yang berkuasa, kira-kira begitu, ya. Kalau orang mengikuti hawa nafsu itu keras, bukan main itu, ya. Makanya salah satu syarat pemimpin yang dicontohkan, diajarkan kepada Nabi Daud adalah jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, itu di dalam kriteria umum, ya, supaya kita selalu bermusyawarah, ya, dan ambil mana yang mendapat dukungan orang banyak. Itu prinsipnya di dalam memimpin, ya. Kadang-kadang mungkin kita punya pemikiran itu jauh lebih baik. Kita punya pemikiran jauh lebih baik daripada yang dapat disetujui oleh orang-orang kebanyakan. Tapi sebagai pemimpin kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan orang banyak, karena itu mendapat dukungan. Ya, kalau memang perlu waktu, maka diulur lagi sampai kita bisa bersepakat, ya. 47. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit bersama. Wa huwa allazi ja'alakumul laila libasa, jadikan pakaian, wan nauma subutan, waja'alan nahar nusyura. Itu siang jadi pakaian kita, artinya sesuatu yang kita gunakan untuk
bekerja, berpikir, ya, dan malam untuk istirahat. Dan dialah yang meniupkan sebagian kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Saya lanjut lagi ya. Agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan berupa hewan-hewan, ternak, dan manusia yang banyak. Dan sungguh kami mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan mereka manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Ini pesan terakhir, artinya menempatkan Al-Quran itu menjadi semangat. Jadi kita paham bahwa untuk jihad itu orang harus paham Al-Quran. Ya. Kalau tidak paham Al-Quran bisa melenceng, gitu, ya. Karena banyak sekali celah-celah yang bisa menjebak kita kalau kita tidak tahu dengan Al-Quran. Ya. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan jadikanlah antara keduanya dinding. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang lebih tembus, yang tidak tembus. Itu dua laut itu ya. Fenomena itu bukan hanya di permukaan, bukan di dasar laut juga. Di dalam laut juga ada dua sungai yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak para peneliti di laut itu yang masuk Islam karena itu, ya. Dan dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia mempunyai keturunan, dan syarah dari Tuhanmu adalah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Nah, musyasyarah itu hubungan persaudaraan dari perkawinan. Nah, ini merupakan pesan kepada kita, ya, untuk betul-betul membina, ya. Kita kadang-kadang mungkin karena misalnya saudara istri kita, ya, itu dimaksud musyasyarah, hubungan karena perkawinan. Tapi treatment yang kita lakukan itu seperti saudara kita, ya, seperti saudara kita. Segala hubungan famili yang linear dengan hubungan kita harus treat seperti hubungan kita dengan keluarga kita sendiri, dari ayah ibu kita, dari mertua kita. Ini sesuatu yang berat, ya. Ini pesan banyak yang di sini. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Saya kira sampai di situ, mudah-mudahan bisa kita ulang kembali, ya, terutama bahasa Al-Qur'annya, karena bahasa Al-Qur'an itulah yang bisa membongkar, ya, memberikan kita ilmu, ya.
Karena kata-kata dalam Al-Quran itu sangat konsisten dan bernuansa ilmu, ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita semakin berlanjut terus insyaallah sampai dengan selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.